Puji Tuhan, terutama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga besar GBI Diaspora, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk pada pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk keluarga besar GBI Diaspora Batu. Tuhan memberkati. Pada pagi ini siapa yang rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan? Amin, haleluya. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Walaupun saat ini kalau kita melihat keadaan dunia yang begitu banyak berubah, semuanya berubah, tidak bisa memberikan harapan kepada saya dan kepada saudara, tidak bisa menjamin hidup saya dan saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan, sesuai dengan saya diberikan tema dari tempat ini, yaitu dikatakan anak Tuhan yang bertumbuh. Dan saya juga diberikan ayat dukungan oleh gereja di tempat ini. Mari kita akan sama-sama melihat dulu dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita akan sama-sama baca di dalam ayatnya yang ke-15. Ini ayat yang saya diberikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan penuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, di situ ada dikatakan berpegang. Nah, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, yang untuk menjadi anak Tuhan yang mau bertumbuh, bukan sekedar bertumbuh, tetapi mau menjadi anak Tuhan yang kuat bertahan di dalam pertumbuhan itu. Kuncinya yang pertama adalah kita harus berpegang. Berpegang kepada apa? Berpegang kepada kebenaran. Nah, ketika kita berpegang kepada kebenaran, siapa yang akan menuntun kita? Siapa yang akan membimbing kita? Yaitu Dia, Yesus. Dia adalah kepala yang memiliki gereja. Dia adalah kepala di atas segala-galanya. Sebab itu ketika kita mau bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan tengok di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini ada beberapa hal yang saya berikan kepada saudara pada pagi ini. Yang pertama dikatakan tinggal di dalam Dia. Saudara yang kekasih, dikatakan tinggal di dalam Dia, artinya kita tinggal di dalam satu pribadi. Satu pribadi yang tidak akan bisa menggoyahkan kita apapun yang terjadi. Satu pribadi yang tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun. Ketika kita menjadi anak Tuhan yang mau tinggal di dalam pribadi Yesus, kita bukan menjadi anak Tuhan yang gampangan. Gampang terpengaruh oleh ini, gampang terpengaruh oleh ini, gampang mengikuti situasi perubahan dunia, bukan. Kita akan punya satu ketetapan yang kokoh. Kita akan punya satu ketetapan yang kuat. Karena apa? Kita tinggal di dalam Dia. Kenapa kita bisa tinggal di dalam Dia? Karena kita sudah menerima Kristus Yesus di dalam hidup kita.
Ini yang harus sangat penting di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus tuh harus ada di dalam hidup kita. Bukan berapa banyaknya saudara menjadi anak Tuhan. Bukan berapa lamanya saudara menjadi pelayan Tuhan. Bukan seberapa lama saudara sudah menjadi anak Tuhan. Mungkin dikatakan dari nenek moyang kita mungkin. Dari mbah kita, dari nenek kita, dari kakek kita, dari tante kita. Bukan. Tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan. Ada sesuatu bahwa kita menerima dia. Dan dia menjadi milik kita. Dan dia menjadi bahagian dalam hidup kita. Dikatakan adalah dia akan berdaulat. Arti daripada berdaulat adalah dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Dia akan menguasai hati kita. Dia akan menguasai pikiran kita. Dia akan menguasai seluruh jiwa kita. Kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan, dia yang akan bergerak, dia akan menjadi kemudi bagi hidup kita. Dia akan menyetir pola hidup kita. Dia akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka dia akan memberikan apa? Keteguhan. Ketika kita tinggal di dalam dia. Setelah kita tinggal di dalam dia, yang kedua ada dikatakan berakar. Saya akan memberikan sedikit perumpamaan, saya akan kejar waktunya. Begini, saudara pernah lihat satu pohon lah. Saya berikan satu pohon, kurang lebih pohon mangga. Pohon mangga untuk menjadi pohon mangga yang bagus, untuk menjadi pohon mangga yang kuat, untuk menjadi pohon mangga yang buahnya manis bisa dinikmati. Dia akarnya itu tidak mungkin keluar. Berbeda dengan pohon beringin. Kalau pohon beringin akarnya banyak keluar. Tetapi pohon mangga ketika akarnya dia masuk ke dalam. Semakin akar itu panjang dan masuk ke dalam, semakin tertanam di dalam. Kalau akar itu bisa bicara, dia akan bilang begini akar ini. Aduh saya nggak enak di tempat yang gelap. Aduh saya nggak enak di tempat yang terdalam. Saya nggak enak ditutupin sama tanah. Nggak enak. Tetapi dari akar ini akan menghasilkan satu pohon yang kuat. Dan pohon ini tetap berdiri. Setelah berdiri dan pohon ini akan bertumbuh dengan baik. Kuncinya adalah akar yang ada di dalam. Ketika kita berakar di dalam, ditanam, maka kita akan bertumbuh. Dalam hal bertumbuh Tuhan tidak menjamin saja soal berkat, soal kesembuhan, tidak. Tetapi Tuhan juga akan menjamin selama kita ada di atas muka bumi ini. Tuhan menjamin kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Berbeda dengan janji manusia. Saya menjadi pengerja di John Rejo ya. Saudara mungkin ada yang lihat wajah saya karena sering ketemu ya. Nah, saya menjadi pengerja di John Rejo dari tahun 88 saudara. Ketika saya diutus masuk sekolah Alkitab, saya masuk ke Beji dulu. Beji sekarang tuh bukan seperti sekarang yang begitu macet. Dulu masih sepi, masih ada dokar, masih ada super band. Saya dari Bandung saya dilempar, dibuang kata kasarnya karena saya dibentuk, diproses di sekolah Alkitab itu. Dan ketika saya diutus saya harus melayani di Beji. Saya bukan seperti ini, saya sempat menangis. Saya bilang di Bandung yang begitu enak, keluar dari gereja sudah ada kendaraan, keluar dari gereja sudah ada lengkap semuanya. Setelah saya di sini saya harus menghadapi berubah dari Bandung untuk ada di Beji tahun 88. Saudara yang kekasih, tapi kalau sampai detik ini saya boleh dikatakan saya tetap membantu pelayanan yang ada di Beji, di John Rejo. Saya bisa kuat, saya bisa mampu. Karena saya memiliki kekasih, yaitu Yesus yang menanamkan di atas hidup saya dan hidup saya untuk diproses. Bukan dalam perjalanan pelayanan saya lancar-lancar saya, tidak saudara. Ada proses, ada tempaan, ada sesuatu yang menempa pribadi, keegoisan, kesombongan mungkin dalam hidup saya. Saya ditanam di paling dalam, di tanah.
Dikubur di tempat yang enak, di tempat yang gelap yang tidak saya sukai. Tetapi kalau saya boleh ada untuk menjadi seorang hamba Tuhan sampai pagi ini, saya berkata proses daripada Tuhan. Ketika kita menjalani proses dan kita mau diproses oleh Tuhan, seringkali Tuhan bawa kita untuk ada di tempat yang dalam, seringkali Tuhan bawa kita ada di tempat yang gelap, seringkali Tuhan hadapkan sesuatu. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara, bukan. Dia sayang, tetapi Tuhan rindu melihat kita untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi bertumbuh, mengerti rencana Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan saya yang mau, bukan. Tetapi Tuhan mau, supaya apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup saya dan saudara. Untuk kita menjadi anak Tuhan yang kokoh, untuk kita menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, mengerti rencana Allah. Yaitu apa? Kita harus berakar. Setelah berakar, kita akan dibangun di atas Dia. Memiliki satu pondasi yang kuat, memiliki satu pondasi yang teguh. Kalau kita memiliki pondasi yang teguh dan kuat, saudara, saya katakan badai apapun. Coba kalau saudara melihat bangunan, bangunan itu dibangun asal-asalan saja. Baru-baru Kota Batu dan semuanya kita melihat badai yang begitu keras. Rumah itu akan roboh, rumah itu akan hancur, rumah itu kerusakannya akan lebih parah. Ketika punya pondasi yang tidak kuat. Tetapi ketika pondasi itu kuat, dibangun di atas dasar pondasi. Saudara. Pondasi kita bukan kekayaan kita. Pondasi kita bukan sesuatu hal yang berharga dalam hidup kita. Rasul Paulus pernah berkata, yang kuanggap itu berharga, kuanggap itu sampah, kuanggap itu yang berharga adalah Dia, Yesus sebagai juru selamat kita. Hendaklah kita punya pondasi yang kuat. Pondasinya apa? Yesus Kristus. Biarlah hidup kita dibangun di atas dasar daripada Yesus. Ketika kita dibangun di atas dasar daripada Yesus Kristus, kita akan menjadi anak Tuhan yang dewasa. Dan anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika anak Tuhan bisa bersyukur kepada Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Dan anak Tuhan yang dibangun di atas dasar Yesus yang kuat, dia akan menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita bukan sekedar bertumbuh di dalam Yesus. Kita bukan sekedar bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Kebenaran ini bukan sesuatu yang keputusan, bukan, tapi itu pilihan. Kebenaran itu adalah pilihan. Saya harus memilih hidup saya hidup benar di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara, untuk kita menjadi hidup benar di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang perlu kita kikis. Ada sesuatu yang perlu kita buang. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan merindukan kebenaran. Tuhan mencari orang-orang yang benar, yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang boleh saya katakan bahasa Jawanya, boleh sesuatu yang boleh kita sobek, yang kita buang dari kehidupan kita untuk melakukan kebenaran. Tidak bisa untuk sama-sama berjalan kebenaran dan tidak benar untuk berjalan, tidak bisa. Kita ambil satu pilihan, saya mau hidup benar, berkenan, berlayak di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan ada 4 hal dalam untuk berkata hidup di dalam kebenaran. Yang pertama adalah berkata benar. Ini yang seringkali ya sulit untuk dilepaskan, untuk berkata benar. Ketika ditanya kamu dari mana?
masih mikir. Padahal tujuannya satu tapi dia sudah lari kemana. Saya akan memberikan salah satu contoh, misalnya anak kecil disuruh, coba kamu nak ke warung, pergi sesuatu beli permen ke warung. Tapi karena dia di jalan ketemu temannya, dia bisa lari kemana, dia bisa putar mungkin Kota Batu dia bisa keliling. Ketika mamanya tanya, nak kamu dari mana? Beli warung mama. Beli apa? Beli permen. Masa dari warung pulangnya sudah sore? Iya mama, karena dia takut dimarahin. Dia tidak mau berkata untuk benar. Padahal dia bisa berkata, mah tadi saya ketemu teman, saya diajak jalan-jalan ke Kota Batu sehingga pulangnya sore, itu berkata benar. Nah, seringkali lidah kita ini, mari kita akan tengok saja ayatnya ya, supaya lebih mantap. Yeremia pasal yang ke-9. Ini yang perlu dihilangkan dari kehidupan kita. Bukan berarti kita sudah sempurna, tapi Tuhan sedang membawa kita kepada satu kesempurnaan. Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9. Saya minta tolong, nanti saya lihat sini ada Ibu Tessa ya. Minta tolong bacakan pada ayat yang ke-5. Ya, betul. Nah saudara, membiasakan apa katanya lidah mereka untuk melakukan kesalahan itu sudah menjadi biasa. Berat untuk bertobat, berat untuk melepaskan. Bagaimana kita mau bertumbuh ketika ada hambatan ini? Lidah mereka dibiasakan untuk melakukan yang tidak benar, untuk berkata dusta, itu menjadi biasa bagi mereka. Dan malas untuk bertobat. Yang seorang menipu yang lain. Kalau saudara melihat zaman sekarang, untuk tipu menipu begitu mudahnya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pun ditipu. Begitu mudahnya sehingga rasa takut kepada Tuhan sudah tidak ada. Karena apa? Mereka cuma mengenal Kristus, tetapi tidak mau tinggal di dalam. Mereka cuma kenal di bagian luar saja. Lidah mereka membiasakan lidah mereka untuk melakukan dusta. Seringkali terjadi. Apalagi untuk memperoleh satu kedudukan. Dia bisa jual orang lain demi apa? Kepentingan diri sendiri. Dia bisa melakukan sesuatu untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk diri sendiri, untuk keuntungannya untuk diri sendiri. Sudah terbiasa. Bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan? Tuhan merindukan hal yang baik. Mungkin kita belum bisa, tapi mari kita mau belajar bersama-sama. Biasakan lidah kita untuk mendatangkan kebaikan. Biasakan lidah kita untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus diisi dengan firman Tuhan. Karena apa saudara? Ketika lidah kita seringkali tipu menipu, melakukan dusta antara satu dengan yang lain, bisa membohongi satu dengan yang lain, itu akan menimbulkan apa? Perpecahan, menimbulkan pertengkaran. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika lidah kita memuliakan Tuhan, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Sakaria pasal yang ke-8. Ya, Sakaria pasal yang ke-8. Saya minta lagi tolong Ibu Tessa untuk membacakan ayat yang ke-16. Ya, harus ada sesuatu kita berani berkata benar.
Kalau iya kita berkata iya, kalau tidak kita berkata tidak. Kalau kita berkata bisa saya menolong kamu, aduh maaf saya tidak bisa menolong kamu. Kita katakan, bukan dengan alasan, tetapi mari kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan. Yang rindu berkenan, yang rindu bertumbuh di dalam rohani kita. Kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang tetap menjadi anak Tuhan yang menjadi bayi. Hanya cuma makan bubur. Tetapi mari kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat. Karena apa? Anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang mau mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan. Maka kita juga akan bisa berpikir benar. Oke, bagian yang kedua, mari kita akan melihat yaitu berpikir benar. Kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan sama-sama baca di dalam ayatnya yang kelima. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang kelima. Saya minta tolong kembali Ibu Tessa baca untuk membantu saya. Timotius, maaf. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Kita melihat percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, yang kehilangan kebenaran. Yang kedua, kita harus bisa berpikir sehat, berpikir benar. Pikiran kita harus positif, bukan negatif. Karena ketika pikiran kita negatif, itu akan mendatangkan percekcokan dalam apapun, dalam keadaan apapun, dalam persekutuan apapun. Kita harus punya pikiran yang benar. Ketika kita melihat seseorang, jangan dilihat kesalahannya. Yang dilihat adalah, oh dia baik, dia cantik, dia pintar, dia hebat. Itu yang akan memberkati dan akan membawa kita untuk bertumbuh. Banyak kali kehidupan manusia untuk melihat seseorang, saya banyak belajar saudara. Dulu saya adalah orang yang kalau lihat orang, waduh dia udah jengkel sama saya. Dia udah marah sama saya, rasanya ini. Tetapi ketika Tuhan proses hidup saya, ketika Tuhan bentuk hidup saya mulai belajar. Ketika saya melihat orang, saya berkata engkau hebat. Engkau menjadi anak Tuhan yang kuat. Engkau menjadi anak Tuhan yang harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi kita harus punya pikiran benar. Karena apa? Ketika pikiran kita benar, makanya di dalam Filipi dikatakan apa? Pikirkan semua hal-hal yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan itu. Dan itu akan menimbulkan apa? Iman. Ketika itu akan menimbulkan iman yang kuat dan kita akan mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita berani berkata, berpikir benar. Mungkin ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat, seringkali iblis ganggu kita begini, mas gak mungkin, kamu sudah berdoa gak mungkin dijawab, oh gak mungkin ditolong, oh gak mungkin sukses. Saudara harus berani untuk melawannya. Artinya apa? Untuk berani melawan, berkata tidak, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti saya hidup berkemenangan. Pasti Tuhan menyatakan, pasti Tuhan memulihkan hidup saya. Karena apa saudara? Dia selalu menaruh kuasanya di dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mau bisa berpikir hal-hal yang benar. Karena Filipi katakan pikirkanlah semua itu yang benar. Tentang kebaikan, tentang hal-hal yang manis. Pikirkan tentang kerajaan surga. Pikirkan tentang kemuliaan Tuhan. Pikirkan tentang mujizat. Walaupun mujizat itu belum terjadi atas hidup kita. Tapi pikirkan mujizat yang besar. Saudara yang kekasih, saya akan sedikit bersaksi tentang berpikir benar. Ketika saya dulu 15 tahun saya tinggal di Pastori. Di almarhum daripada Bapak Pendeta Feni Malu.
Lalu saya belajar untuk mengontrak rumah. Karena pada waktu itu Omah Lumin Kewas katakan, lebih baik kamu punya rumah sendiri walaupun kamu pelayanan di tempat ini. Maksudnya di tempat beji gitu ya. Saudara yang kekasih, saya belajar berani untuk mandiri kontrak rumah. Ketika kontrakan saya 10 tahun selesai saudara. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau kontrak terus, saya harus punya rumah. 8 tahun, saya kontrak 2 tahun. Saya ngontrak rumah itu. Saya berkata begini, saudara, rumah 2 tahun itu masih saya kontrak. Tuhan ini rumah saya. Tuhan ini milik saya. Tuhan engkau berikan kepada saya. Saudara yang kekasih, secara logika, secara manusia tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin secara pikiran manusia. Pada satu saat saya berdoa pagi, saya sedang menyembah Tuhan. Tuhan perlihatkan sesuatu di dalam saya. Tuhan katakan, Ruth, aku akan berikan tanah ini untuk kamu. Jiwa saya, roh saya berkata, enggak mungkin Tuhan. Saya pelayanan, saya membantu pelayanan di Beijing, enggak mungkin. Tapi Tuhan berkata, Ruth, rumah ini kuberikan kepada kamu. So yang kekasih, apa yang terjadi? Allah saya Allah yang ajaib. Allah saya Allah yang dahsyat. Ungkapan perkataan iman saya, Tuhan perhitungkan semuanya. Pada tahun yang ke-12, saya beli rumah itu bukan langsung jereng saudara. Tidak. Rumah itu harga 40 juta. Saya percaya yang punya Pak Haji dan rumah itu dicicil. Uang muka saya cuma 5 juta. Di mana saudara mau beli rumah harga 40 juta di dekat pinggir jalan, boleh katakan pinggir jalan, walaupun sedikit masuk gang. Dengan cicil uang muka 5 juta saudara cari, zaman sekarang enggak ada. Dan pada zaman itu pun enggak ada, semua orang, bahkan saya sempat bersaing dengan Hotel Singgasari. Karena surat-surat itu sudah ada di Hotel Singgasari. Tetapi Tuhan katakan saya pegang teguh dengan janji Tuhan. Dan Tuhan nyatakan, saya DP dengan 5 juta. Saya cicil bukan setiap bulan, hampir 6 bulan saya cicil 2 juta, 2 juta, 2 juta. Saudara, akhirnya pada 1 tahun mentok 40 juta. Dari rumah sederhana, Tuhan bangun lewat seseorang. Tuhan bangunkan rumah itu dan sekarang boleh saya katakan saya tidak kehujanan, saya tidak kepanasan. Tuhan genapi sampai detik ini rumah itu saya pakai. Dan rumah itu menjadi berkat tumpangan hamba-hamba Tuhan. Hari kemarin pun rombongan dari Sidoarjo mampir ke rumah karena kemalaman. Yang saya katakan yang penting mau gelar, silahkan. Saudara yang kekasih, itu janji Tuhan gak mungkin. Saudara yang kekasih, ucapan kita adalah ucapan doa. Ucapan kita ada ucapan kenyataan. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau hidup di dalam Dia, janji Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dibuktikan. Berpikir benar. Saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang dahsyat. Walaupun ketika saudara berpikir, saudara akan beriblis, akan ganggu, mana mungkin bisa. Cuma satu hal, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Setiap perkataan kita harus berani mempertanggungan perkataan kita. Berani berkata benar. Jangan sampai ada dikatakan apa? Perselisihan, percekcokan. Tetapi mari kita mau berpikir benar. Puji Tuhan, karena pikiran yang sehat punya motivasi yang benar. Nah, ketika kita punya pikiran yang sehat, kita punya motivasinya pun benar. Dalam pelayanan pun benar. Kalau itu pelayanan yang benar. Kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang benar. Dan supaya apa? Hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan jujur di hadapan Tuhan, maka sesama kita pun kita akan berani berkata jujur kepada sesama kita. Oke, yang ketiga, berhati benar. Ini yang sangat penting. Kita harus punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang mau diisi oleh pribadi Yesus. Hati yang mau dirombak oleh Yesus. Nanti sudah bisa baca ayatnya dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, 23. Ketika kita punya hati yang benar, nih hati kita ini harus benar, hati kita ini harus beres.
Kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita bisa menerima diri kita akan beres, kita akan punya hati. Tuhan menerima kita apa adanya kita. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu atas kehidupan kita. Dia menerima kita apa adanya kita. Dia rela mati di atas kayu salib yang baru-baru kita rayakan. Dia mati bukan sekedar untuk dia mati begitu saja, tetapi ada satu pengorbanan yang dia berikan untuk saya dan saudara. Untuk apa? Menanggung, menjamin kehidupan saya dan saudara. Membersihkan kehidupan kita. Jangan lagi kita melihat masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita terlalu buruk. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan ubahkan. Betul dia dikatakan dia hakim, tetapi dia adalah Bapa yang baik. Dia menerima kita apa adanya kita. Dia adalah dokter yang mencari orang-orang yang sakit. Dia Bapa yang baik, dia menerima kita apa adanya kita, dia memeluk kita. Ketika kita hancur, ketika kita rusak, dia menerima kita apa adanya kita. Dia ingin memeluk. Pernahkah saudara ketika saudara duduk dan berdoa, saudara bersaat teduh dengan Tuhan, dan saudara merasakan bagaimana pelukan kasih sayang Tuhan menghampiri engkau. Berikan waktumu kepada Tuhan untuk belajar duduk dan mendengarkan suara Tuhan. Dia masih sanggup berbicara kepada saudara. Dia masih bisa ngomong kepada saudara. Dia tidak pernah berubah. Mungkin ketika engkau letih, ketika engkau sedang berputus asa, ketika engkau mungkin segala-galanya sepertinya buntu, tidak ada jalan keluar, duduk di kaki Yesus dan bertanya kepada Tuhan. Tidak usah minta apa-apa sama Tuhan. Tinggikan dia dan agungkan dia, muliakan dia. Dia hadir untuk memeluk saudara. Dia hadir untuk menopang saudara. Dia hadir untuk memberikan jawaban, untuk memberikan jaminan atas hidup saudara. Ketika kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa ngomong kepada saudara. Oh, Tuhan bisa ngomong sama hamba-hambanya saja. Tuhan bisa ngomong sama pelayan-pelayan. Tidak saudara. Tuhan bisa mengomong kepada anak-anaknya. Tapi ketika kita memberikan waktu duduk bersama dengan dia, hanya berdua dengan Tuhan, dia bisa bicara kepada saudara. Apapun keadaan, mungkin engkau sedang letih, mungkin engkau sedang lelah, mungkin engkau sedang capek menghadapi kehidupan ini. Sepertinya tidak ada jalan yang terbuka. Datang kepada Yesus. Dia memberikan jawaban. Dia akan melakukan. Tapi satu hal, hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, berlaku benar. Berlaku benar, mari kita akan sama-sama melihat ayatnya ya. Di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 51, Mazmur 15, maaf saudara, maaf. Mazmur 15, maaf terbalik ya saudara. Mazmur 15 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Begini bunyi firman Tuhan ayat yang pertama. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunung batu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ada satu pertanyaan, Tuhan, siapa yang boleh masuk ke dalam rumahmu? Tuhan menyambut siapa saja. Karena dalam Injil Matius dikatakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang lelah, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tetapi di sini katakan, Tuhan, siapakah yang boleh masuk ke dalam rumahmu? Ayat yang kedua dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Lalu dikatakan, dan yang mengatakan kebenaran. Lalu dengan segenap hatinya.
tidak bercela, yang boleh menghampiri tahta. Makanya sebab itu ketika kita duduk berdoa, datang kepada Tuhan, terlebih kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, bereskan hati saya minta ampun Tuhan. Kalau mungkin saya membenci orang lain, kalau saya sudah berbuat jahat kepada, ampuni Tuhan, saya mau menikmati hadirat-Mu, saya mau menikmati kuasa-Mu. Berkata benar, tidak bercela, dan berhati benar. Saudara yang kekasih, yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan rindu untuk mendidik kita. Tuhan rindu untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Kesimpulannya, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng pengajaran firman Tuhan. Di gereja di tempat ini pasti ada pelajaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita mendengar, tapi praktekkan dan lakukan dan kerjakan itu atas kehidupan kita. Firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar, tapi firman Tuhan adalah untuk dilakukan, dipraktekkan, dikerjakan. Itu yang akan mengubah kehidupan kita. Yang kedua, taati firman Allah dan lakukan. Firman enak, firman tidak enak, taati, kerjakan. Kalau saudara melihat huruf taat, itu 4 huruf. T-A-A-T. Saudara mau balik taat itu dari mana? Dari kanan ke kiri, tidak berubah huruf itu. Saudara mau dirubah dari kanan kiri atau dari barat selatan pun tidak akan pernah berubah. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas pun tidak akan pernah berubah. Dari samping ke kiri pun tidak akan pernah berubah. Huruf taat tetap taat. Artinya apa? Ketaatan itu tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Sekali taat kepada Yesus, tetap taat kepada Yesus. Sekali setia kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Sekali tetap maju untuk Kristus, tetap mari kita maju untuk Kristus. Tidak dapat ada yang bisa memisahkan hidup saya dan saudara. Di dalam Roma pernah dikatakan siapakah yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, pakaian. Ketika cinta kita kuat kepada Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dengan Kristus. Saudara, untuk kita menjadi anak Tuhan, yang dikejar bukan kekayaan, tapi mari kita mau kejar, yaitu apa? Kehidupan yang kekal, jaminan daripada Tuhan. Berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang uang, kalau kita tekun, kita taat, kita setia kepada Tuhan, Tuhan siapkan semuanya. Berkat itu yang mengejar saudara, jangan kejar berkatnya, kejar Tuhannya yang memiliki berkat. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah pada pagi ini kita minta kepada Tuhan. Amin. Kalamatasan. Horina lama karalayas. Untuk Tuhan memegang kehidupan kita. Untuk Tuhan memegang